Halo teman-teman setia Nala di Pastori, kembali lagi bersama Nala yang akan membagikan cerita mitologi yang sampai sekarang dianggap kenyataan. Ular raksasa penunggu cerobong pabrik gula Comal Baru. Di sebuah desa kecil di Comal, Pemalang, Jawa Tengah, terdapat sebuah kisah yang melegenda tentang seekor ular besar yang menghuni terowongan bawah tanah. Terowongan itu, menurut cerita para petuah desa, dibangun pada masa penjajahan Belanda untuk menghubungkan gedung Spiritus di Pasar Comal dengan pabrik gula Comal Baru. Jaraknya sekitar 2 km, namun yang membuatnya menarik adalah misteri yang menyelubungi terowongan tersebut. Para petuah desa, seperti Pak Wiryo, sering memperingatkan warga untuk tidak mendekati area terowongan. Jangan pernah mendekati terowongan itu jika tidak ingin bernasib buruk, ya pesan Pak Wiryo yang telah hidup lebih dari 7 dekade di desa itu. Pak Wiryo dikenal bijaksana dan sering menjadi rujukan warga untuk berbagai urusan, baik duniawi maupun spiritual. Ia sering mengisahkan bahwa terowongan tersebut dibangun dengan kerja paksa oleh para penduduk lokal di bawah pengawasan ketat penjajah Belanda. Ada cerita bahwa banyak pekerja yang meninggal saat menggali terowongan itu. Dilanjut Pak Wiryo suatu malam di balai desa. Mereka tidak hanya meninggal karena kerja keras, tetapi juga karena pengorbanan. Penjajah meyakini bahwa terowongan ini harus dijaga oleh makhluk gaib agar harta yang disimpan di dalamnya tetap aman. Harta? Ini adalah bagian cerita yang paling menarik perhatian warga, terutama generasi muda. Desas-desus tentang emas, permata, dan barang-barang berharga lainnya seringkali menjadi bahan pembicaraan. Namun, setiap kali ada yang mencoba menggali lebih dalam, baik secara harfiah maupun figuratif, selalu ada kejadian yang menakutkan, membuat mereka mundur teratur. Di desa itu, ada seorang pemuda bernama Dharma. Ia dikenal sebagai pemuda yang cerdas, tetapi sedikit keras kepala. Dharma tinggal bersama ibunya, Bu Sari, yang bekerja sebagai penjual makanan kecil di pasar. Ayahnya, yang merupakan seorang pekerja bangunan, telah meninggal beberapa tahun lalu akibat kecelakaan. Dharma sering menghabiskan waktu bersama 2 temannya, Sarto dan Juwita. Sarto adalah pemuda yang ramah, tetapi mudah panik. Juwita, di sisi lain, adalah seorang gadis pemberani yang memiliki rasa ingin tahu tinggi. Suatu hari, saat mereka berkumpul di bawah pohon beringin besar di dekat pabrik gula Comal Baru, pembicaraan tentang terowongan kembali mencuat. Aku dengar, Pak Karto pernah melihat ekor ular besar di gedung Spiritus, kata Juwita dengan nada serius. Ia bilang, ukurannya sebesar cerobong pabrik Comal Baru. Ah, itu cuma cerita untuk menakut-nakuti kita, balas Dharma sambil tersenyum sinis. Kalau ular sebesar itu benar-benar ada, kenapa tidak ada yang berhasil menangkapnya atau sekadar memotretnya? Karena itu bukan ular biasa, timpal Juwita. Pak Wiryo bilang, ular itu adalah penjaga gaib. Kita tidak bisa melihatnya jika tidak diizinkan. Sarto, yang duduk sambil memainkan ranting kecil, tampak gelisah. Aku tidak tahu apa itu benar atau tidak, tapi aku pernah mendengar suara aneh saat melewati gedung Spiritus malam-malam. Suaranya seperti sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Percakapan itu membuat mereka semakin penasaran. Namun, rasa penasaran itu juga bercampur dengan ketakutan, terutama bagi Sarto. Dharma, yang merasa tertantang, mulai merencanakan sesuatu yang nekat. Malam itu, bulan bersinar terang. Dharma mengajak Sarto dan Juwita untuk menyelidiki pabrik gula Comal Baru. Kita tidak akan masuk ke terowongan, hanya melihat-lihat saja, kata Dharma meyakinkan teman-temannya. Mereka membawa senter, tali, dan beberapa peralatan sederhana.
Ketika mereka tiba di area pabrik, suasana terasa mencekam. Bangunan tua itu berdiri seperti raksasa yang tertidur, dihiasi oleh tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya. Cerobong besar menjulang tinggi, seperti penunjuk arah ke langit. Ini tempatnya, bisik Dharma. Mereka berjalan pelan, menyusuri reruntuhan bangunan hingga tiba di dekat cerobong. Di sana, mereka mendengar suara gemuruh yang aneh. Suara itu seperti suara napas berat datang dari dalam cerobong. "Kamu dengar itu?" tanya Sarto dengan suara gemetar. Dharma mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia menyalakan senter dan mengarahkan cahayanya ke dalam cerobong. Tiba-tiba, mereka melihat sesuatu yang besar dan mengerikan. Kepala ular itu muncul perlahan dari kegelapan. Kulitnya bersisik tebal, berwarna kehitaman, dengan mata merah yang bersinar seperti bara api. Sarto langsung jatuh terduduk, tidak mampu berkata-kata. Juwita menutup mulutnya, menahan teriakan. Dharma, meskipun ketakutan, mencoba tetap tenang. "Kita harus pergi dari sini sekarang," bisiknya. Mereka mundur perlahan, tetapi ular itu tidak mengejar. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan tajam, seolah memperingatkan mereka untuk tidak kembali. Keesokan harinya, cerita mereka menyebar ke seluruh desa. Banyak warga yang datang ke rumah Dharma untuk mendengar cerita langsung dari mereka. Pak Karto, yang pernah bekerja di gedung Spiritus, mengangguk serius saat mendengar cerita itu. "Apa yang kalian lihat memang benar," katanya. "Aku dulu pernah melihat ekornya di ujung terowongan. Besarnya sebesar cerobong pabrik comal baru. Aku sampai pingsan waktu itu." Pak Wiryo juga ikut menambahkan, ular itu memang penjaga terowongan. Dulu terowongan itu digunakan untuk menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jangan coba-coba mengusiknya. Banyak orang yang hilang di terowongan itu karena ingin mencari tahu. Cerita itu membuat banyak warga semakin percaya bahwa terowongan tersebut memang bukan tempat biasa. Beberapa bahkan mulai memberikan persembahan di sekitar cerobong, berharap ular besar itu tidak akan mengganggu mereka. Meskipun Dharma, Sarto, dan Juwita tidak lagi berani mendekati cerobong atau terowongan, misteri tentang ular besar itu tetap menjadi buah bibir. Beberapa warga desa bahkan mengaku mendengar suara gemuruh dari dalam tanah pada malam hari, seperti suara ular besar yang bergerak di sepanjang terowongan. Pak Wiryo mengakhiri kisahnya dengan pesan bijak, "Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita jelaskan. Kadang, yang terbaik adalah menjaga jarak dan tidak mengusik mereka." Misteri ular besar itu tetap hidup dalam ingatan warga desa, menjadi bagian dari cerita turun-temurun yang tak lekang oleh waktu. Selesai, terima kasih sudah menyimak sampai akhir cerita. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar bisa dapat konten menarik lainnya.